Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arga Faruk Al-Ghifari dari kelas 12 Agriter A. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang masuknya Hindu-Buddha di Nusantara. Terdapat 5 teori masuknya Hindu-Buddha di Nusantara. Teori yang pertama, Ksatria. Yang kedua, teori Waisya. Yang ketiga, teori Brahmana. Yang keempat, teori Saudra. Dan yang terakhir, teori arus balik. Masuknya Hindu dan Buddha di Nusantara dimulai pada awal Masehi melalui jalur perdagangan. Hal ini dipengaruhi oleh posisi Indonesia yang sangat strategis dalam bidang pelayaran dan perdagangan. Melalui hubungan perdagangan, muncul pengaruh bagi kedua belah pihak dan terjadi akulturasi kebudayaan. Yang pertama, teori Ksatria. Teori Ksatria berpendapat bila munculnya kerajaan Hindu di Indonesia karena peran kaum Ksatria yang merupakan prajurit India. Para prajurit ini diduga mendirikan koloni-koloni di kepulauan Indonesia dan Asia Tenggara. Dikemukakan oleh R.C. Majumdar. Sayangnya teori ini tidak didukung oleh data yang memadai dan tidak adanya bukti arkeologis terkait hal ini. Dijelaskan pula bila para ksatria tidak memahami bahasa Sanskerta dan huruf Pelawa. Mereka disebut sebagai kaum yang penuh semangat untuk berpetualang ke seluruh dunia, bukan hanya Indonesia maupun Asia Tenggara. Yang kedua, teori Waisya. Teori Waisya disampaikan oleh N.J. Krom yang menjelaskan bila peranan utama hadirnya Hindu-Buddha di Nusantara karena golongan pedagang. Para pedagang yang berasal dari India itu disebut memiliki hubungan dengan pengusaha-pengusaha Indonesia. Krom juga mengisyaratkan ada kemungkinan terjadinya perkawinan yang menjadi salah satu saluran untuk menyebarkan pengaruh kebudayaan. Berdasarkan pengamatannya, ia menyimpulkan bila ada peran budaya Indonesia dalam proses pembentukan budaya India di Indonesia. Hal ini tidak mungkin terjadi jika bangsa Indonesia hidup di bawah tekanan seperti yang digambarkan oleh teori ksatria. Kelebihan dari teori ini yang sangat memungkinkan adalah karena Indonesia memiliki banyak sumber daya alam, sehingga para pedagang India datang, menetap, dan menyebarkan agama Hindu-Buddha ketika berdagang di Indonesia. Selanjutnya yang ketiga, teori Brahmana. Teori Brahmana menjelaskan bila masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Nusantara dibawa oleh golongan Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh orientalis J.C. Van Leur dan membantah teori ksatria. Kehadiran golongan Brahmana didukung oleh beberapa prasasti di Indonesia yang menggunakan bahasa Sanskerta. Selanjutnya, bahasa dalam kitab suci Weda dan upacara keagamaan juga menggunakan bahasa yang dikuasai oleh golongan Brahmana, sehingga golongan kasta ini dianggap memahami ajaran Hindu secara utuh. Meski membantah teori ksatria, teori Brahmana tidak menepis kontak Indonesia dan India yang terhubung karena perdagangan seperti dijelaskan teori Waisya. Meskipun tetap ada kelemahan dari teori ini, yakni bila dalam tradisi Hindu-Buddha, kaum Brahmana pantang menyeberang lautan. Tetapi kembali lagi, banyak prasasti Hindu-Buddha di Indonesia yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Palawa. Bahasa tersebut pada saat itu hanya dikuasai oleh kaum Brahmana, yang juga menjadi bukti kehadiran golongan tersebut. Yang keempat, teori Saudra. Teori Saudra dikemukakan oleh Van Faver yang menjelaskan bila India terlalu banyak perang, sehingga para tawanan perang tersebut datang ke Indonesia agar mendapat kedudukan dan lebih dihargai, yang kemudian menyebarkan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Namun, teori ini disebut menimbulkan kontroversi. Kaum Saudra dijelaskan sebuah kelompok dengan derajat terendah, sehingga dianggap tidak layak dalam menyebarkan agama. Mereka juga tidak memahami bahasa Sanskerta dan huruf Palawa yang ada di prasasti.
Teori ini juga memiliki kelebihan. Para budak dianggap lebih cepat akrab dengan masyarakat sekitar sehingga pembicaraan tentang kebudayaan karena kemudahan. Dan yang terakhir, teori arus balik disampaikan oleh F.D. Kabos. Teori arus balik berpendapat bila proses hadirnya budaya dan agama Hindu-Buddha dilakukan oleh kelompok cendekiawan, ia menggunakan istilah penyuburan dalam proses penyebaran budaya. Penyuburan agama Buddha menurutnya terjadi lebih dahulu dengan hubungan dengan antara Indonesia dan India. Pada masa ini, biksu-biksu agama menyebar ke penjuru dunia melalui jalur perdagangan. Teori ini memiliki kelemahan dan kelebihan. Kelemahannya menjelaskan bila kemungkinan orang Indonesia untuk belajar agama Hindu Buddha ke India sangat sulit. Terlebih pada masa itu, masyarakat Indonesia masih bersifat pasif. Namun, kelebihannya, bila ada kemungkinan bila bangsawan Indonesia pergi ke India, mereka belajar agama Hindu Buddha dan budayanya. Tujuannya agar para bangsawan bisa membuat sebuah kekuasaan di Indonesia. Caranya dengan mencontoh kebudayaan Hindu Buddha.